Pendidikan Agama Kristen SMP kelas 8. Bab 12. Bersyukur bukan sekedar pasrah. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau mengaruniakan kepada kami berbagai berkat, kesehatan, kekuatan, waktu, pemeliharaan, dan hidup ini sepenuhnya. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami memahami kehendak firman Tuhan, sehingga kami mampu menjalani hidup ini dengan penuh syukur, tidak pasrah menyerah, sehingga kami menjadi pribadi yang tegar sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 2 Korintus 4 ayat 15 sampai 18. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Penjabaran bab 12, bersyukur bukan sekedar pasrah, adalah sebagai berikut. A. Pengantar. B. Pengertian bersyukur bukan sekedar pasrah. C. Evaluasi. Dan D. Rangkuman. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengapa perlu bersyukur. Kini kita akan membahas mengenai apa yang diperlukan untuk bisa bersyukur. Kita akan mengupas bahwa bersyukur bukanlah sekedar bersikap pasif, pasrah, atau menerima apa adanya, atau tidak bisa menyikapi dengan bijak. Bersyukur adalah tindakan aktif, harus diupayakan, sehingga diperlukan semangat untuk melakukannya. Coba kamu sebutkan satu hal yang paling kamu syukuri saat ini. Mungkin bukan cuma satu, tapi ada banyak hal yang dapat kamu syukuri. Sekarang mari kita kaji
hal-hal penting yang mestinya patut kita syukuri. 1. Karunia keselamatan yang dianugerahkan Allah dalam pengorbanan diri Tuhan Yesus Kristus dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan memberikan jaminan kehidupan kekal di surga. 2. Segala hal yang telah Allah berikan kepada kita, orang tua, kesempatan bersekolah, kesehatan, tempat tinggal, teman-teman, dan kesempatan untuk hidup di negeri Indonesia yang sangat indah dan subur, dan lain-lain. 3. Semua karya Tuhan dalam hidup kita, karena lewat semua itu bagi Tuhan tidak ada hal yang dilewatkan sia-sia untuk kebaikan kita. Misalnya pernah kecelakaan, membuat kita harus hati-hati dan bersyukur masih selamat. Empat, kesulitan dan tantangan hidup. Sebab Allah membiarkan kita menjalani suka duka, pahit manis, karena Allah sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, bukan pribadi yang cengeng atau mudah menyerah bila menghadapi kesulitan sekecil apapun. 5. Kasih dan pemeliharaan Allah yang terus berlangsung, sehingga hidup ini tidak membosankan, karena ada hal-hal baru yang buat kita senantiasa mengagumi betapa Allah bekerja dalam segala hal untuk membawa kebaikan bagi umat yang dikasihinya. Ada cerita menarik tentang burung-burung yang sedang mencari tempat untuk singgah. Pada saat musim dingin, sekumpulan burung akan pindah ke kutub selatan. Di kutub selatan sedang terjadi musim panas. Pada saat perjalanan, kumpulan burung itu mengalami kelelahan. Sang pemimpin memutuskan agar mereka beristirahat. Setelah beberapa hari, pimpinan mengajak melanjutkan perjalanan. Tetapi salah seekor burung mengusulkan menunda keberangkatan. Burung itu merasa nyaman dengan suasana yang ada. Usul ini diterima dan kumpulan burung itu bertahan selama beberapa hari. Ketika pimpinan mengajak kumpulan untuk melanjutkan perjalanan, kembali si burung mengusulkan agar bertahan dulu beberapa hari. Tetapi pimpinan tetap menyatakan ingin melanjutkan perjalanan. Si burung tetap memilih bertahan tinggal di sekitar danau. Si burung sangat menikmati tempat yang nyaman itu, di mana ikan sangat mudah diperoleh. Tanpa ia sadari, tubuhnya semakin gemuk. Apa yang terjadi kemudian? Udara semakin dingin dan air di danau pun perlahan membeku. Ikan-ikan menyelam jauh ke dasar danau. Si burung kini sulit mendapatkan ikan. Kini ia memutuskan untuk terbang menuju ke arah selatan. Tetapi ketika ia mencoba, ia tidak sanggup. Tubuhnya menjadi terlalu gemuk. Ia mencoba lagi tetapi tetap gagal. Setelah beberapa hari, tubuhnya mulai kurus karena tidak ada makanan. Walaupun begitu, ia tetap tidak bisa terbang karena kini ia menjadi lemah. Akhirnya burung itu pun mati. Cerita tadi mengajarkan kepada kita untuk tidak pasrah pada kehidupan yang seolah nyaman, tetapi belum tentu membahagiakan. Kehidupan yang pasrah menyerah
sama dengan kehidupan fatalistik atau menerima apa adanya. Bahaya dari sikap ini adalah tanpa melakukan apa-apa karena merasa tidak punya kekuatan, berharap pertolongan akan tiba dengan sendirinya. Padahal Tuhan tidak ingin kita bersikap pasif seperti ini. Tuhan ingin supaya dalam keadaan sesulit apapun kita tetap berusaha dan memiliki harapan terhadap pembebasan dari Tuhan. Pasrah yang fatalistik sama dengan hidup menyerah, bahkan hidup terserah. Tidak ada tindakan aktif apapun. Tuhan tetap menghendaki kita mensyukuri hidup dengan segala keterbatasan yang ada, tetapi bukan untuk menyerah pada nasib. Tuhan ingin kita bertindak aktif dengan terus berharap pada pertolongan Tuhan. Rasa syukur yang kita naikkan pada situasi sulit ini bukanlah karena kita bertindak emosional, melainkan karena menyadari bahwa Allah tetap bekerja dalam situasi sesulit apapun, karena bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Pada bagian evaluasi ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Mengapa dikatakan bahwa bersyukur merupakan tindakan aktif bukan pasif? 2. Ceritakan pengalamanmu tentang hidup bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan adalah tindakan aktif, bukan pasif yang dilakukan secara otomatis. Untuk itu, kita harus sungguh-sungguh memahami mengapa perlu memelihara sikap bersyukur. Kita bersyukur karena memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan Dia memelihara kita dengan sungguh baik. Menceritakan pengalaman bagaimana Tuhan memelihara kita akan membawa orang lain juga belajar hidup bersyukur. Demikian dahulu pelajaran kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menghayati terus ajaran iman gereja-gereja perdana, mari kita ucapkan 12 pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya pada Roh Kudus.
9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.